Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Putra Ridani dan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang dinamika mu'alaf di Indonesia. Dalam hal ini adalah mu'alaf sektor Yogyakarta. Hari ini yang kita bahas ada 6 aspek. Yang pertama aspek konteks sosial politik, yang kedua ada kepemimpinan, ketiga sistem nilai, keempat kegiatan rutin, kelima pengikut setia, dan 6 simbol ekspresi kebudayaan. Ini ada beberapa aspek yang perbandingan beberapa aspek yang dari awal berdiri hingga sekarang. Bisa dilihat ada beberapa perbedaan dari awal berdiri hingga sekarang dari organisasi mualaf sektor Yogyakarta. Kemudian kita lanjut ke bagian pertama dari aspek tersebut adalah konsep sosial politik dari mualaf sektor Yogyakarta. Mualaf sektor Yogyakarta ini didirikan pada tanggal 14 September tahun 2014 di Masjid Ide Kauman yang didukung penuh oleh takmir, jamaah Masjid Ide Kauman, dan beberapa ormas yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Mualaf Center Yogyakarta juga berkegiatan di Masjid Ide Kauman, tepatnya di bagian gedung perpustakaan, serta di beberapa masjid di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian Mualaf Center Yogyakarta juga bergabung dengan Aliansi Mualaf Center Indonesia pada tanggal 10 Oktober tahun 2016. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua, yaitu kepemimpinannya. Ketua Mualaf Center Yogyakarta yang pertama, sekaligus pendiri dari Mualaf Center Yogyakarta adalah Dr. Insinyur Muhammad Awal Satrio Nugroho. Tipe pemimpinnya adalah karismatik karena beliau bisa membuat program-program yang bisa mewadahi para mualaf untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Pencapaiannya adalah sukses melakukan pembinaan khusus satu mualaf satu pembina yang membantu banyak sekali kepada mualaf yang baru. Kemudian dari sistem nilai yang dianggap baik oleh Mualaf Center Yogyakarta adalah apabila seseorang yang mengubah agamanya menjadi Islam atau bisa disebut sebagai mualaf, kemudian mualaf tersebut juga harus diberikan bimbingan karena sudah wajibnya para saudara-saudara muslim untuk melakukan bimbingan kepada mualaf yang baru agar bisa mengenal Islam, agar mualaf tersebut bisa mengenal Islam lebih dalam. Kemudian yang dianggap tidak baik adalah ketika mualaf tidak mendapatkan bimbingan dan mualaf juga tidak mendapatkan sharing intern tentang keislaman. Ini bisa sangat bahaya karena bisa-bisa saja mualaf mendapatkan informasi-informasi yang melenceng daripada ajaran agama. Kemudian yang dipertimbangkan penting untuk mualaf adalah pendampingan mualaf baru dengan program pembinaan khusus, yaitu di Mualaf Center Yogyakarta mereka memberikan program khusus yaitu satu mualaf satu pendamping. Ini bisa jadi sharing intern antara para mualaf dan para pendamping agar para mualaf ini bisa mempelajari Islam lebih dalam, dan juga para mualaf juga diarahkan untuk bisa belajar berjamaah dengan komunitas MCY, Ikhwan dengan komunitas Majelis Hijrah. Ikhwan di sini bisa disebut sebagai laki-laki, dan akhwat atau bisa disebut sebagai perempuan dengan komunitas Muntaza. Kegiatan rutin dari Mualaf Center Yogyakarta adalah melakukan sosialisasi tentang keislaman atau dakwah kepada para pengikutnya. Ini bisa jadi sebagai sarana untuk memperdalam ilmu tentang keislaman bagi para mualaf. Kemudian proses pelatihan anggotanya dengan melakukan kajian-kajian Islam. Ya, seperti mengajarkan mereka bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara berwudu, bagaimana hukum Islam tentang kehidupan sehari-hari. Terus bagaimana sih tentang proses perekrutan dari Mualaf Center Yogyakarta? Pertama-tama, apabila seseorang ingin menjadi mualaf dan ingin Mualaf Center Yogyakarta mendampingi mereka
untuk menjadi mu'alaf, yang pertama yang harus dilakukan adalah seseorang tersebut harus menghubungi pihak mu'alaf center Yogyakarta dan membuat janji dengan mereka untuk melakukan proses masuk ke Islam. Kemudian eh, para mu'alaf, seseorang tersebut melakukan syahadat yang didampingi oleh pihak dari Mu'alaf Center Yogyakarta, dan setelah proses syahadat tersebut selesai, seorang tersebut telah resmi menjadi mu'alaf atau telah resmi masuk ke Islam. Kemudian mu'alaf tersebut tidak hanya langsung masuk ke Islam begitu saja, tetapi mu'alaf juga harus mendapatkan bimbingan-bimbingan dari dari seorang dari pihak Mu'alaf Center Yogyakarta. Dan di sini adalah foto bagaimana seseorang melakukan syahadat. Kemudian pengikut setia dari Mu'alaf Center Yogyakarta, yang pertama umurnya di antara 20 sampai 60 tahun. Biasanya seseorang ini sudah dewasa dan mereka bisa berpikir untuk mengubah agama mereka sendiri. Kemudian dari tingkat ekonomi dari kalangan bawah hingga ke atas. Jadi tidak ada batas dari tingkat ekonomi. Kemudian dari tingkat pendidikan kita berasal dari semua kalangan, baik lulusan SD hingga sarjana. Kemudian dari tempat tinggal, kota dan desa. Tapi lebih condong ke kota karena di kota lebih banyak keberagaman agama di sana. Kemudian di tingkat keagamaan adalah termasuk yang religius karena mereka yang baru saja masuk ke Islam itu rasa penasarannya mereka cukup tinggi untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Kemudian untuk simbol ekspresi kebudayaan adalah logo sebagai identitas sebagai Mu'alaf Center Yogyakarta, dan simbol ekspresi yang tidak nampak mata adalah pemimpin, panggilan untuk pemimpin ke pengikut yaitu mu'alaf, dan pengikut ke pemimpin ustadz. Ustadz ini bisa diibaratkan sebagai guru bagi mereka untuk belajar. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.